بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Telah berkata pengarang kitab Al-Babus Tsaniyu fi Asraris Sholati, bermula bab yang kedua pada menyatakan rahasia sembahyang dan di dalamnya itu beberapa pasal. Al-faslul awwalu fi fadailis sholati was sujudi wal jama'ati wal adani wa ghairiha. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan segala sembahyang, kelebihan sujud, kelebihan berjamaah dan kelebihan bang atau azan yang ada dan lainnya. Alhamdulillah kita baca tentang masalah bersuci, baik bersuci mandi, bersuci wudu dari hadas kecil, hadas besar, menghilangkan najis dan membersihkan beberapa anggota tubuh. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, maka pada malam ini kita masuk ke bab yang lain, yaitu tentang rahasia sholat, termasuk rahasia azan, rahasia berjamaah dan rahasia sujud. Ini boleh digitanya dan sama-sama karena manusia yang umat muslim yang sembahyang, tapi anak musuh rahasia sembahyang. Sama dari urut kita rezeki lagi, tapi anak musuh rahasia rezeki. Padahal bila kita pahami rahasia rezeki akan bermanfaat bagi dia. Maka oleh karena itu kita masuk di bab tentang asrar salat, bab tentang rahasia sholat. Kenapa disebut rahasia? Karena banyak yang tidak tahu. Jadi sholat bukan sekedar sholat, azan bukan sekedar azan, sujud bukan sekedar sujud, namun semuanya itu ada pahala-pahala besar di balik rahasia-rahasia. Ini mari sama-sama kita gapai pahalanya. Yang pertama kita bahas dulu tentang azan. Memangnya apa yang perlu kita bahas? Banyak, karena banyak sekali orang azan tapi tak paham sunnah azan. Itu dia. Lagi tapi diulang dan sampaikan kepada abang-abang jamaah-jamaah rahmatullah. Dia urut lumayan, tapi anak ilmu banyak. Dia urut hukum sunnah, tapi anak ilmu. Inilah yang menyebabkan di akhirat nanti banyak amalan sunnah kita ditolak Allah, banyak sholat kita ditolak Allah. Siapa bilang? Mu'adz bin Jabal langsung bilang. Sahabat Nabi, beliau bilang wal ilmu imamul amal. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz itu? Sahabat Nabi yang ahli fikih. Yang ahli fikih itu namanya Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, ilmu itu adalah imamnya amal. Kalau salah imam, tentu salah makmum. Kalau batal imam, maka makmum juga batal. Mudah-mudahan ustaz tiba ilmu. Nah, termasuk azan malam ini. Nah, dalam satu hadis Nabi pernah bersabda begini. Beliau pernah bilang, salah satu yaumal qiyamah ada kathibin bin miskin aswada wala yukuluhu bisahud wala yanaluhu fasahud hatta yakuluhu mimma bainan nas. Jadi kata Nabi, ada 3 orang nanti di hari kiamat diletakkan di atas tempat yang paling tinggi daripada kasturi yang hitam. Bau kasturi itu kan dipuja-puja oleh manusia sebagai bau yang wangi. Bahkan kasturi ini termasuk dulu sebelum tahun 17-16 sekian
kasturi, punyanya gaharu. Gaharu itu dinilai sama setara harganya seperti emas. Ya, nah, nyoba halaman berapa? Halaman 55 kan? Ya benar. Maka nanti kata Nabi di hari kiamat itu ada 3 orang Allah kuat itu mereka itu tinggi ke atas. Tinggi dia, kedudukannya tinggi di antara yang lain. Nah, 3 orang ini, 3 kelompok ini, sedikit pun mereka tidak merasa duka terhadap hisab Allah. Artinya semua orang panik. Bila tengok bodoh menghadapi yaumul mahsyar, panik. Melihat matahari di atas, ya. Kemudian malaikat hijab merah di, ya. Kemudian mano kita orang darah. Mana itu akan menong sebagai pengurunan nanti pada mahsyar. Nanti bagi imam ucap Nabi Adam yang kata buka kalau saya tahu bodoh kamu ada Nabi Nuh, ucap Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad dan seterusnya. Maka huru-hara itu sedikit pun tidak bersedih orang-orang yang disebut oleh Nabi tadi. 3 orang ini diletakkan kedudukan yang paling atas dan mereka tidak merasakan duka. Nah, siapa itu wahai Rasulullah? Nah, kita baca. Siapa itu 3 orang? Nabi berkata, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Wa amma bin nasi wa hum raduna bihi. Yang pertama kata Nabi, seseorang laki-laki yang membaca Quran karena ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala dan jadi imam dia dengan manusia, dan adalah mereka itu ridha dengan dia. Nah, inilah kelompok pertama. Nah, di sisi lain Nabi menegur orang hafal Quran. Di sisi lain Nabi memuji orang hafal Quran. Siapa yang ditegur oleh Nabi orang hafal Quran? Yaitu mereka-mereka yang yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka yang selalu baca Quran tapi hatinya tidak terpaut dengan Quran. Itu dikecam oleh Nabi. Nabi melarang itu. Nah, boleh kalau begitu modelnya nggak usah hafal. Ada yang Nabi puji. Siapa mereka itu? Salah satunya adalah mereka yang membaca Quran ikhlas karena Allah. Bila ya Allah baca Quran kan harap pay, ya Allah kan harap dana, ya Allah kan harap gaji, itu hafal itu mata karena Allah ya Allah. Dan umumnya ikhlas ridha karena Allah, disuruh menjadi imam, tak ada harapan apapun dari manusia, hanya karena Allah. Kalau ada orang seperti ini, itulah kelompok pertama yang nanti kata Allah ditinggikan oleh Allah. Dan mereka tidak merasa duka sedikit pun ketika huru-hara kiamat, huru-hara pada masa terjadi. Mudah-mudahan nanti kita nyoba lagi. Nah ya, anak abang kita nyoba sudah balik. Mak dulu kali itu anak juga baca cowoknya. Jadi hati-hati, tidak semua orang hafal Quran masuk surga. Alhamdulillah. Ya. Wah, siapa yang bilang Qalbi? Wah, bukan saya yang bilang. Nabi sendiri yang bilang. Ya, kata Nabi sendiri bilang hadis sahih itu. Di akhir zaman nanti kata Nabi, yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruqudin kama yamruqus sahmu darabiyah. Hadis riwayat Imam Bukhari, ada dalam Imam Muslim. Sahih itu. Kata Nabi nanti hari kiamat, sebelum kiamat terjadi itu banyak orang menghafal Quran, membaca Quran, tapi iman mereka sama seperti anak panah yang mudah terlepas dari usulnya. Nah, itu tadi. Siapa mereka? Ya tentunya baca Quran, baca Quran semata hafalan. Amalan tidak. Nah ini dia, ini yang kita. Jadi tidak semua orang hafal Quran masuk surga.
surga. Tapi setiap orang yang mengamalkan Quran, walau tak hafal Quran, insya Allah masuk surga. Benar Bu? Benar? Apakah orang semua masuk surga karena hafal Quran? Tidak. Tapi kalau dia mengamalkan Quran walau tak hafal Quran, insya Allah masuk surga. Begitu kan? Mana yang lebih baik? Orang yang mengamalkan tak menghafal atau orang menghafal tak pernah mengamalkan? Ayo kita tanya kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi jawab sebentar. Mana yang lebih baik? Kata Imam Nawawi, lebih baik orang mengamalkan walau tak pernah menghafal. Di mana tahu itu? Dalam kitab beliau At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Nah, coba buka kitabnya. Di situ ada Imam Nawawi juga. Sudah, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi nanti di hari kiamat, kelompok yang kedua yang Allah ditinggikan oleh Allah kedudukannya dan mereka tak pernah merasakan duka sedikit pun adalah rajulun ubtuliya bi rizqi fid dunya falam yushghilhu dzalikal akhirah. Yang kedua, seorang laki-laki yang dapat beda dengan mencari rezeki di dalam dunia, tiada masyhur akan dia oleh demikian pada beramal akhirat. Cari rezeki dia, meninggalkan akhirat tidak. Itu maksudnya. Beda, ada orang cari rezeki dia, meninggalkan akhirat juga ya, bukan itu. Sebaik-baik mencari rezeki kata Nabi adalah orang yang mereka tidak meninggalkan akhirat. Maka kata Nabi Muhammad, kalau ada seorang laki-laki yang terus mencari rezeki, tapi saat sholat dia sholat, saat ibadah dia ibadah, saat dia taat kepada Allah dia taat, itulah orang yang nomor dua, kelompok yang kedua yang nanti ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak pun tidak ada hendak pun baca dulu nak ambil kan. Menyokak azannya dulu dah. Ayo. Kedua selama nubut nadwa kondisi yang jut pun tidak sembahyang. Dua kondisi yang jut. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu boleh diundurkan, bukan ditinggalkan. Itu ada makna. Tidak ada istilah ditinggalkan. Apapun kondisi tak boleh meninggalkan sholat. Mantekung perang gimana? Perang harus sholat juga. Apa nama sholatnya? Sholat tauf. Itu hijab Belanda gitu. Sekiranya kata belum menunggu senjata ada, kemudian kan hukumnya bagi mau jalan datang pelungan semayang itu. Di masyarakat mata pelungan semayang itu. Yang sholat tauf namanya. Itu untuk praktek loh. Tapi teorinya nanti akan kita bahas, kita masuk babnya ya. Nah, itu dia. Yang kedua, uzur, sakit. Itulah dua kondisi yang boleh undur sembahyang. Orang sakit nanti boleh. Tak masalah. Ya, baik. Kemudian yang ketiga Rasulullah siapa? Wa rajulun adzana fi masjidin wa da'allahu ta'ala ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Kelompok yang ketiga yang nanti Allah tinggikan kedudukan mereka di yaumul qiyamah adalah laki-laki yang azan dalam masjid dan menyuruhkan manusia kepada beribadah akan Allah Ta'ala. Karena berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya bagaimana? Berbahagialah. Berbahagialah antum semua, saudara-saudara semua yang ikhlas azan karena Allah. Karena ada kegak gaji. Mang kedua nemu di bawah gimana gaji dari bawah. Tidak ada pada kan. Tapi yang maksud Nabi ini yang sering dia kalau dah zuhur datang ya, dah asar datang ya, dah maghrib datang ya. Semua ikhlas karena Allah. Ya Allah, aku azan karena duit. Aku tak perlu duit, aku perlu cintamu saja. Selama aku di dunia kau ridha atasku, itulah gajiku ya Allah. Tak perlu kasih. Kan? Nhau kan ngaku roh ke itu ada di bawah itu. Ci kan aku pandai, ci guna deh. Tapi maksud Nabi nya adalah
yang sering azan di masjid. Menarik? Ya, alhamdulillah itu karena jaminan dari Rasulullah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, yadur rahmana ala ra'sil mu'mini hatta yufragu min adani. Bermula ya, tangan Allah itu berpegang atas kepala orang yang hingga selesai ia daripada banknya. Hanya kita bermakna najib, tangan berbentuk tangan, itu ada di sekalian. Jadi kan kadang dalam Quran ya Allah fawqa aydihim, kemudian tangan Allah di atas mereka. Itu ada sebahagian saudara kita memahami tangan itu betul-betul tangan. Itu bahaya. Siapa yang memahami itu, coba buka Kitab Tauhid yang disyarah oleh Imam Ibnu Utsaimin. Ya, syarah kitab Ibnu Taimiyah. Jadi dalam kitab itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, innallaha lahu yadun, Allah punya tangan, walahu ainun, Allah punya mata, walahu rijlun, Allah punya kaki. Alhamdulillah. Jadi disyarah oleh Ibnu Utsaimin ini tua, coba buka kitabnya. Nah, yang teori seperti ini itu dibantah oleh ulama Mesir, ulama Yaman, ulama Mesir, termasuk kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tangan maksud di dalam Quran bukanlah tangan maksud Allah ada tangan. Kan lalu apa maksudnya kan? Lalu orang benar ayat Allah fawqa aydihim, sama seperti Allah memaknai wajah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kan dalam Quran kan setiap sesuatu itu hancur di dunia nanti kecuali wajah Allah. Bingung pahami berarti wajah Allah itu membedakan manusia. Namun salah. Jadi kenapa Allah sebut wajah di situ? Itu makna kiasan, makna majaz. Sama seperti ini bahas tauhid sudah. Kan ada dalam Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, coba fokus pada kalimat atas. Ada sebahagian saudara kita memaknai bahwa Allah itu duduk bersama Muhammad di singgasana aras. Duduk. Siapa yang bilang begitu? Syekh Fauzan Saleh. Syekh Fauzan Saleh yang bilang begitu. Jadi Allah itu bersemayam di atas aras dalam Quran disebutkan itu sama seperti duduk. Hati-hati, ini kalau begini cara memahami Quran itu bisa sesat. Siapa yang bilang sesat? Bukan saya bilang sesat. Dan Tuhan menyebut agama kita benar referensi Tuhan yang orang namun tinggal oleh Allah dan dibuktikan. Jadi waktu Tuhan Yohana yang sudah menurut hana punya agama hana menurut dia. Agama tetap Allah. Rasulullah. Ini coba. Orang kan salah memahami ayat. Inilah maksud Nabi tadi. Banyak sekali nanti umatmu yang hafal Quran imannya sudah terlepas. Inilah ini. Jadi banyak yang hafal Quran cara memahami ayat salah. Ini maksud Nabi tadi ini. Jangan jauh-jauh lah seperti kita sudah cerita dulu bagaimana kisah Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu hafal Quran, hafal hadis, ahli tafsir. Tapi dialah yang berfatwa siap. Kalau yang kena Prof Ali, laju yang Bahadari. Itulah yang membuat Umar bin Khattab dulu ada suruh silahkan cerita nampaknya kan dan dengar ya kan. Kan waktu Nabi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kan sedang bagi ghanimah harta rampasan perang. Apa sih? Ijak di Rasul Zulkhuwaisirah. Namanya apa? Zulkhuwaisirah. Apa kata dia? Bolehkah aku beri nasihat kepadamu? Ya, Nabi. Dari mana? Kenapa? Ada apa wahai Zulkhuwaisirah?
adil ya Muhammad. Kalau kau berbuat adil Muhammad, ini benar kata. Tak ada apa. Marah Nabi. Kalaulah bukan saya yang berbuat adil, esok ketika saya tidak ada orang yang berbuat adil sama seperti saya. Nah, ini oleh Umar bin Khattab dilepaskan pedang Nabi. Kenapa perlu saya bunuh dia? Itu hadis Muslim. Kata Rasulullah, jangan Umar. Nanti kau akan lihat bagaimana keturunannya mereka akan meremehkan ibadahmu seolah mereka yang paling beribadah, akan meremehkan puasamu seolah mereka yang paling berpuasa. Itu sudah ada. Apakah kelompok sudah ada di Aceh? Sudah ada buat pesantren. Nah itu dia. Coba fokus ke alal arsis tawa. Allah bersemayam di atas aras. Mohon maaf ya, coba saya berikan contoh. Ini kan kitab. Nah ini kitab kan. Ini tablet. Ada misalnya saya buat bahasa begini, tablet di atas kitab. Cocok lah. Karena tak betul memang data kita. Yang kedua, saya gunakan bahasa yang sama. Begini, tablet di atas kitab. Bahasa sama, tapi wakilnya beda. Ini kan sama nih. Tablet di atas kitab. Kan ada buku contoh betul. Apa itu? Tablet di atas kitab. Terus yang beda di mana? Nah, inilah yang diteliti oleh Imam As-Suyuti, ahli hadis. Maka kata beliau, kalimat ala kan ada dalam Quran itu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ala itu dimaknai dengan ada isti'ala majaz. Inilah efek orang kalau belajar Quran tidak ada ilmu nahwu. Padahal Umar bin Khattab sudah suruh ke murid-muridnya, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajar bahasa Arab, belajar karena bahasa Arab itu bahagian agama. Itu kata Umar bin Khattab. Nah, jadi kembali lagi sini. Ini tangan ini maksudnya adalah rahmat Allah. Tak berbeda kontennya. Maka maksudnya adalah dalam hadis tadi itu disebutkan oleh Rasulullah itu selama orang azan, Allahu Akbar azan. Selama azan itu rahmat Allah sedang turun. Itu rahmat. Nah, begitu kata Nabi, yadur rahman ala ra'sil mu'min hatta yufrahu min adani. Selama orang azan itu kalau dia ikhlas, itu rahmat Allah sedang turun. Makanya Nabi menyuruh kita sunnah menyimak azan. Ya kan? Ya kan? Mana hadisnya itu? Idza adzana al-mu'adzin, apabila telah azanlah orang muazzin, fayaqulu ma yaqulu muazzin, maka kau jawablah sebagaimana azan orang muazzin berkata. Muazzin bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Muazzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah. Nah, kenapa? Rahmat Allah sedang turun. Maka di antara salah satu ijabah doa adalah sela antara azan dan qomat. Kalau sudah muazzin bilang la ilaha illallah, itu mulai setelah la ilaha illallah sebelum qomat itu waktu ijabah doa. Minta terus Allah, ya Allah berikan saya rumah ya Allah. Kalau bisa yang panjang ya Allah, ada mobil 2 biji, kemudian garansi sampai tak. Itu nanti Allah. Hai Allah, Tuhan kita, apa minta tu? Nah, cuma jangan menuntut, meminta menuntut kan beda. Jangan ya Allah harus minggu ini ya Allah itu. Itu tak boleh. Alhamdulillah, berbahagialah orang-orang yang azan dan minuman azan karena rahmat Allah sedang turun. Saya membuktikan sedikit. Ada satu buku itu namanya, judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Jadi di dalam isi buku itu ada satu kasus, satu peristiwa
Orang diberi kelebihan, nanti orang diberi kelebihan oleh Allah, dia pun abang munjid. Lampunya dibaca. Jadi dia dikasih itu kelebihan itu. Orang Mesir. Kejadian ini tahun 1908 sekian. Saya tak ingat lagi. Jadi jinnya namanya Al-Mustafa. Baru masuk Islam dari India. Ayahnya sudah Islam. Dia baru masuk Islam. Oh, dia masuk Islam kepada ayah yang diberi kelebihan bisa ngomong dengan jin itu. Maka dialog itu, dia buat dialog. Di antara dialognya adalah hikmah azan. Ternyata itu kalau sudah diaturkan azan, itu jin itu lari dia. Jinnya nemu. Betul dengar itu waktu orang yang azan yang ada di sana. Yang bayar-bayar dia, kalau perlu jangan dong. Pokoknya jangan. Karena ada orang yang punya rumah tak pernah dibacakan Al-Quran. Kata Nabi, kalau ada rumah besar atau rumah sendiri tak pernah dibacakan Al-Quran, kal baitil kharib, sama seperti rumah itu hancur. Bacakan Quran. Efek banyak jin masuk, itu Quran tak pernah dibaca. Baca Quran dalam rumah. Nah, itu jin. Nah, ilmu sendiri ilmu buktikan itu. Nyokon dan afai teori dan juga orang dan sini buktikan. Tengah dan semua boleh. Guna laporan. Telepon kuat ni. Ada yang sedang kesurupan ni kan? Ya. Nah, boleh tiba dalam. Garam. Kesurupan urina Allah. Ya Allah kan malah lagi pada nampak Allah udah kan. Urina tu. Kan tamankah dia bukan mahram. Kalau kita kata dulu, ya Allah doa, ya Allah ya Tuhan dulu. Lebihlah kekuatan dari Tuhan jadi feeling. Kenapa Tuhan tahu? Kerana disebut je kan. Yang Tuhan feeling. Betul benar kita baca surah Fatihah, kita kata hatinya surah Baqarah. Habis. Gimana? Kena lagi ke surah. Kita kat surah Baqarah. Ya, kau faham. Kita tahu kan? Alhamdulillah ada pun. Lun azan katanya. Oh, nama lun. Bukan azan. Budegan. Ya azan. Dah azan satu kali. Tak keluar juga. Tak keluar lagi. Yang keras lagi. Azan yang keras. Alhamdulillah jinnya keluar. Dia buktikan langsung. Punya benar. Azan bukan sekedar azan. Kalimat azan itu mengandung karomah. Mengandung karomah. Bisa menghindari jin. Apalagi dalam kitab Yanatul Talibin, sunnah kalau musibah termasuk sedang kebakaran itu azan. Saya tak hafal hadisnya, tapi saya temukan hadis ini dalam kitab Mukhtar Al-Hadis karya Sayyid Al-Hashimi. Dalam kitab itu ada satu hadis Nabi, kalau terjadi kebakaran azan. Karena dengan azan itu kebakaran itu akan hilang. Benar? Nah, baik. Kemudian di hadis yang lain, la yasma'u sautul muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, tiadalah menerangkan suara orang yang bang itu artinya azan. Ya, oleh jin, oleh yang mendengar manusia dan tidak mendengar oleh suatu melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat. Maka apabila mendengar engkau akan yang bang kata oleh seperti dia kata orang yang berkata azan tadi. Allahu Akbar. Yang azan, tidaknya dengar semua. Itu kata Rasulullah yang simak itu nanti juga dapat berkah. Berkah azan. Ada kan? Mak wajib itu, wajib kan? Usul. Padahal ada macam ada orang menyatakan azan. Kenapa ada Allah itu? Kan hanya umat Muhammad. Ada bukan ada dari yang tak boleh yang ada kematan. Itu pada. Ini super sekali umat Muhammad. Tak apa-apa dah ada faham. Alhamdulillah kita yang umat Muhammad. Tapi jadi umat Nabi dulu, tapi kalau jangan ya benar. Sudah. Kemudian
Nah ini dia, saya bahas sedikit tentang kesunahan-kesunahan azan. Di antaranya, kalau sudah masuk hayya 'alal falah, maka bacalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan demikian lagi pada qomat. Ketika sudah qomat, anu baca dia kena wajah. Ketika sudah qomat, maka ketika kamu qad qamatis sholatu qad qamatis shalah, itu ada doanya. Apa doanya? Doanya aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min shali ahliha. Itu doanya. Ya. Aqamahallah, Allah adalah yang mendirikan segala sesuatu, yang membangun wa adamaha dan mengokohkan segala sesuatu. Ma damatis samawati wal ard, mengokohkan langit dan bumi, wa ja'alani min shali ahliha. Ya Allah, nepujudlah ya Allah di antara bulu-bulu saleh. Itu doanya. Saya nggak hafal, buka Google aja. Buka Google doa waktu qomat. Ini nampak. Ya, sudah kan? Kemudian hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, maka jawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau ada as-shalatu khairum minan naum, maka jawablah olehmu shadaqta wa barata wa ana dzalika minasy syahidin. Kemudian habis azan bacalah doa seperti biasa, Allahumma bihaqqi hadhihi da'wati tammah wa salatu qaiman, dan seterusnya. Habis selesai pengajian kita sampai sini. Nah, jadi di sini tak ada penjelasan tentang sejarah azan. Hanya tambahan dari tuan. Kalau ada orang tanya, betul yang menemukan azan pertama kali siapa? Bilal. Dan Bilal itu yang melanjutkannya, bukan yang pertama kan? Siapa juga? Nabi Muhammad, bukan? Wah, siapa juga? Kok Nabi Muhammad tidak menemukan azan? Bukan Nabi Muhammad. Ini dia, ini perlu sejarah. Jadi referensinya bisa dibuka kitab Janatul Ghalimin jilid 1 di dalam oleh Abu Bakar Usman Syatta Duryati. Di situ ditulis ada hadisnya, panjang hadisnya, saya nggak hafal hadis. Referensi saya kasih. Jadi Nabi rapat. Nabi waktu sampai ke Madinah dan Nabi buat masjid. Jadi waktu Nabi buat masjid kan Nabi nggak tahu cara panggil orang azan, apa cara panggil orang sholat. Kan Nabi kan? Maka Nabi duduk rapat. Nah inilah Rasulullah juga. Kalau beliau seorang Nabi, seorang Rasul, dekat dengan Jibril, dekat dengan Allah, tapi tetap menghormati diskusi dan musyawarah. Nabi, ide yang mana menang kan? Pokoknya ide lu boleh lu pegang tu. Kenapa yang musyawarah? Kalau Nabi musyawarah, duduk. Itu yang rapat itu hadir Ali. Ada Ali di situ, saya lupa berapa orang, termasuk Abdullah bin Zaid. Siapa namanya? Abdullah bin Zaid. Nah, itu ikut apa itu? Bagaimana? Ada sahabat bilang Nabi bin Tawfuf pakai gendang aja boleh Nabi? Gendang tambur. Nah. Nabi bilang, coba yang lain selain tambur. Nabi pakai trompet aja boleh. Dibalas oleh sahabat lain, itu jangan. Itu orang yang bimbingan. Hadisnya panjang itu, saya tak hafal. Nanti buka referensi dalam kitab yang ada. Jadi Abdullah bin Zaid itu dia diam, dia nggak ada ide. Yang dia teringat kayaknya cocok pakai tabung, pakai drum yang pakai bung-bung, cocok. Sehingga rapat selesai, pulanglah sahabat. Mimpilah malam itu Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya dia menemukan seorang yang sedang pukul tambur. Pukul dia tambur, pukul drum yang menalah. Jadi karena dia teringat terngiang-ngiang dalam kepalanya rapat tadi tambur, dia minta beli. Wahai fulan, sudikah kau jual tambur ini? Mau saya pakai. Untuk apa? Untuk panggil orang sholat. Jadi orang misterius itu dalam mimpi itu bilang, hai Abdullah, maukah aku ajarkan sesuatu yang cara terbaik untuk panggil orang sholat? Mau,
cuba ajarkan kepada saya. Pakai tamu caranya apa? Coba diajarkan orang tersebut, diajarkan caranya mengucapkan kalimat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama biasa. Dah bangun beliau sebelum subuh, beliau lari ke masjid tunggu Nabi ingin laporkan kejadian ini. Setelah salat subuh, beliau kasih tahu Nabi, tadi malam saya mimpi tadi malam Rasulullah begini. Itu bagus kan? Kalau itu cara itu tak pakai. Itu Abdullah bin Zaid. Jadi setelah Rasulullah menyetujui itu, beliau cari orang yang bisa suaranya itu melengking. Nah, dan bukan Nabi yang memilih. Ada salah seorang sahabat pilih. Nabi biasanya dari Afrika, yang kalau ada sahabat kita di Afrika, Nabi itu biasa orang Afrika itu keras-keras suaranya. Maka Nabi lihat siapa yang cocok, Bilal. Bilal azan. Maka ketika Bilal azan, ini yang tak ada dalam sejarah ini. Saya baca dalam kitab Yana, ada hadis panjang. Bilal angkat tangan, Abdullah bin Zaid di belakang. Bilal, kau ucapkan seperti saya bilang ya. Lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allah bin Zaid di belakang. Itu pertama kali sejarah azan. Ketika azan itu terjadi, Umar bin Khattab, dia ada sorban. Biasa Umar bin Khattab kalau sholat pakai sorban. Dia pakai sorban itu. Dalam hadis itu saya baca. Dia dengar, kayaknya saya pernah dengar di suara ini. Kata Umar bin Khattab, oh iya, saya teringat malam tadi saya bertemu dengan seseorang mengajarkan kalimat itu pada saya. Ternyata sudah dilakukan. Apa maknanya? Umar bermimpi yang sama. Seperti mana Abdullah bin Zaid. Hanya background dan purno ada kedua. Namanya Abdullah bin Zaid yang pertama kali menemukan azan. Bagaimana cara waktu itu diajarkan Bilal? Bilal berdiri di depan, di atas itu, Allah di belakang. Inilah sejarah azan pertama kali di dunia. Bukan Bilal yang menemukan, Rasulullah, tapi Abdullah bin Zaid. Nah ini yang tak ada ini. Kadang-kadang orang buat filem tentang Nabi Muhammad, lagi ada The Messenger. Nah, ada filem dibuat kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya tak kasih nampak. Judulnya, filmnya The Messenger. Itu durasi 2 jam. Ternyata didistorsikan. Makanya bahaya kali kita lihat film-film ini. Film sejarah tapi tak tahu ilmunya, didistorsikan. Yang banyak film didistorsikan oleh pembuat film adalah film Muhammad Al-Fatih. Yang baik dalam film ini. Muhammad Al-Fatih diputar sejarahnya oleh Turki. Dalam film The Messenger itu kan bilang naik ke atas kan? Ya kan? Kan naik ke atas. Langsung azan terus. Tidak ada kisah Abdullah bin Zaid di situ. Terus bila langsung terus azan, padahal dalam sejarah, dalam hadis disebutkan Abdullah bin Zaid di belakang. Dia ajarkan anak dia kasih tahu ke belakang. Bedanya ada kalau filmnya dia cerita ni. Kemudian kadang-kadang Najib penceramah buat ada buku yang buat filem. Kan? Tak gitu dia. Dan teman-teman sekalian, inilah sedikit tambahan penjelasan tentang sejarah azan. Maksudnya, syaratnya Malaysia, azan itu sunnah berdiri, kemudian kalau sudah masuk hayya 'alas shalah, kepalanya ke kanan, badan ke kanan, kepala. Hayya 'alas shalah 2 kali, baru hayya 'alas falah ke kiri 2. Hayya 'alas falah. Kemudian harus ada takrir. Takrir itu pengulangan syahadat. Pada bulan, pakai raja pun ada boleh. Jadi sebelum asyhadu an la ilaha illallah itu sebut sikit kecil.
Nah, itu namanya dalam fikih takrir. Lagi pula Bilal bin Rabah azan. Nah, kemudian Bilal bin Rabah kalau subuh 2 kali azan. Ada referensinya dalam kitab Yana, itu panjang penjelasannya. Bilal bin Rabah itu kalau sebelum subuh beliau azan 1 kali, itu bangunin orang. Itu bangunin orang. Pun azan pun aja. Karena kalau bukan 20 menit dan 15 menit kalau bukan karena azan, nah itu Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah. Baik, insyaAllah di sini tak dijelaskan penjelasan itu, tapi ini adalah penjelasan tambahan dari dokumen. Kajilah kebenaran sementara Dona Cita Wote Mudam. Jadi namanya kelompok dana kelompok alam itu. Iban Teguh. Salam. Ya. Buku yang mudah aja, intinya buku suruh burungnya. Pakai benda. Pakai benda. Panjang pakai kamar, panjang pakai benda. Oh, benar lah. Langsung itu Pak ya. Kapan kita bangun ketika komat? Ini benar? Benar? Buka kitab Sabilal Muhtadin jilid 1, di situ ada aturannya. Ada 2 pendapat. Pertama, ketika pada qamatus shalah. Jadi beliau referensi. Jadi yakin benar bahwa yang kita sampaikan itu pendapat dua. Sabilal Muhtadin jilid 1 di samping. Itu kitab Syarhul Harani. Pendapat pertama, banyak tak mudah wate kalimat qamatus shalah. Ada yang mengatakan bukan qamatus shalah, tapi habis komat. Baru kayaknya ini sunnah, tak wajib. Mau amalkan boleh, mau tak boleh. Tapi tak amalkanlah menambah lagi. Dia amalan sunnah yang buruk, dia bahas. Bagaimana kalau kita masbuk ketika imam ruku? Kita ikut je bagaimana kata imam ruku. Imam masbuk. Kalau kita imam, ayat yang masbuk. Tengah ruku imam. Lanjut lagi ruku. Lanjut lagi. Masuk terus. Yang masbuk, kalau imam lagi ruku, masbuk masuk terus. Masuk terus. Nah, masih ada hitungan 1 rakaat. Kalau sudah imam masuk, sudah tidak, maka rakaat yang pertama sudah hilang. Bagi mas, masuk. Ya, muazzinnya mandub di masjid penegak ahli mempelajari yang apabila muazzinnya dengan tujuan ridha karena Allah berburu dengan sembahyang hanya muazzin. Jadi anak mesti yang masuk Nabi muazzin dalam masjid, anak mesti. Mandub tunggu lalu pula mulakan. Oh di itu yang berburu sembahyang itu termasuk muazzin. Muazzin ini umum, masjid boleh, musola boleh, menangkap. Sampai orang masjid karena dah buka ada. Mesti karena ada pula umur. Banyak kerana ada umur sekalian yang kawan Isya, maka mungkin dapat kita sampaikan. InsyaAllah bermanfaat kita sendiri, bermanfaat bagi dampak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.
wabarakatuh.